Fluida dinamis dibagi menjadi persamaan Bernoulli, persamaan kontinuitas, efek Venturi, tabung Pitot, teori Torricelli, dan gaya angkat pesawat. Pada kali ini, kita akan membahas persamaan Bernoulli. Halo teman-teman, kami akan membahas tentang hukum Bernoulli. Yuk kita simak videonya. Water treatment plant atau instalasi pengolahan air merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku atau influent terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Water treatment plant atau instalasi pengolahan air merupakan sarana yang penting di seluruh dunia yang akan menghasilkan air bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Biasanya, bangunan atau konstruksi ini terdiri dari 5 proses, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Dalam proses pengolahan air atau water treatment process terbagi menjadi 4 proses pengolahan utama. 4 proses tersebut adalah pendahuluan atau pre-treatment process, pengolahan pertama atau primary treatment process, pengolahan kedua atau secondary treatment process, pengolahan ketiga atau tertiary treatment. Proses pendahuluan atau pre-treatment process. Proses ini merupakan proses awal dalam pembendahan limbah. Limbah yang dimasukkan ke dalam alat yang disebut bar screen. Pada proses ini, limbah diolah dengan menggunakan konsep gravitasi, di mana limbah padatan yang telah tersuspensi di dalam cairan akan mengalami penurunan. Setelah limbah-limbah padatan tersebut terpisah dengan larutannya, maka diadakan lagi proses screen, yang merupakan proses penjernihan air. Material-material yang berada dalam limbah seperti pasir atau batuan kecil dipisahkan dari larutannya, agar peralatan-peralatan yang digunakan pada proses preliminary treatment tidak mengalami gangguan. Proses pengolahan pertama atau primary treatment process. Pada pembenahan pendahuluan terdiri dari penyaringan, pembuangan pasir, dan sedimentasi terhadap limbah cair yang telah dimasukkan ke dalam alat bar screen. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, maka pada proses ini dilakukan beberapa pengolahan tambahan seperti oksidasi. Dalam pembenahan pendahuluan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penyaringan. Proses ini merupakan proses pembuangan material padat yang kasar dan besar dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam saringan-saringan, sehingga material yang terkandung di dalam air limbah tersebut dipecahkan dan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Pembuangan pasir. Pada proses ini, bahan-bahan berpasir yang disebut dengan detritus dibuang melalui proses sedimentasi sebagian-sebagian dalam beberapa ruangan berpasir atau tangki-tangki detritus, sehingga hanya pasir saja yang dibiarkan mengendap dalam tangki-tangki tersebut dengan penambahan sedikit zat-zat organik. Pembuangan minyak dan pelumas. Dalam mengatasi volume minyak yang dibuang secara terus-menerus sebagai busa pada skimming, di mana di dalam tangki-tangki skimming tersebut buih-buih yang berasal dari minyak tersebut dipisahkan dengan meningkatkan peredaran udara klorisasi dan pengembangan sehingga limbah-limbah tersebut diubah menjadi sabun sehingga dapat diolah lagi menjadi sumber daya alternatif. Proses pengolahan kedua atau secondary treatment process. Pembenahan sekunder merupakan pembenahan sebelum pembuangan akhir, di mana limbah dan sampah-sampah industri dibuang ke dalam perairan alamiah seperti sungai. Dalam pembenahan sekunder, limbah cair digunakan bakteri yang berfungsi untuk mencerna polutan yang tersisa. Bakteri coliform yang terdapat di dalam limbah diberikan suplemen sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam menguraikan lumpur-lumpur aktif yang terkandung di dalam limbah. Akan tetapi, beberapa pabrik ada juga yang mengolah dengan menggunakan filter pasir untuk menghilangkan polutan tambahan. Air yang terdapat di dalam tangki kemudian desinfeksi dengan klorin, ozon, atau sinar ultraviolet yang bertujuan agar air dibuang memang telah memenuhi kriteria air bersih. Sedangkan lumpur yang dikeluarkan dari tangki, pengendapan dan sampah yang telah terpisah dengan larutannya, sebelum dipergunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk organik,
maka perlu dilakukan lagi proses pemanasan dengan suhu 38 derajat Celcius dengan menambahkan bakteri anaerob selama 10 sampai dengan 20 hari. Dalam proses pengurangan bau pada lumpur menghasilkan gas mudah terbakar dengan kandungan metana dan karbon dioksida, sehingga gas yang dihasilkan dapat dijadikan sumber energi, terutama dalam perawatan tanaman dan lumpur yang terdapat alat pengurangan bau di sentrifugal dengan memaksa cairan untuk terpisah dari padatannya. Proses pengolahan ketiga, pembenahan tersier merupakan proses menghilangkan zat-zat terlarut seperti warna, logam, bahan kimia organik, dan nutrisi seperti fosfor dan nitrogen. Pada proses ini terdapat beberapa perawatan fisik, kimia, dan biologi. Salah satu proses biologis yang terdapat dalam proses ini disebut removal gizi biologi atau BNR dengan langkah-langkah pengolahan sebagai berikut. Pada proses BNR digunakan bakteri dalam kondisi yang berbeda-beda pada beberapa tank, di mana fosfor akan dihapuskan dan amonia akan dipecah menjadi nitrat dan gas nitrogen. Air yang terdapat di dalam tank berproses selama 9 jam dalam bioreaktor sebelum memasuki clarifier, yang merupakan bak pengendapan lumpur pada dasar tangki. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Dengan kata lain, hukum Bernoulli menunjukkan karakteristik dari cairan yang akan terus berusaha mencapai ketinggian permukaan air yang sama. Pencetus hukum Bernoulli yaitu Daniel Bernoulli. Ia merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang terpenting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus, yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Ia lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700 di Groningen, Belanda. Karakteristik cairan ini dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kestabilan tekanan air yang dialirkan ke setiap klaster, sehingga air yang dialirkan akan memiliki tekanan yang deras. Ketinggian yang dimiliki tower memacu aliran air lain untuk mencapai ketinggian yang sama dengan tower tersebut, sehingga air secara optimal dapat mengalir ke rumah-rumah warga. Keunikannya dapat merubah air keruh menjadi air yang layak untuk dikonsumsi dengan jumlah air yang banyak dalam sekali pemrosesan dan harga atau biaya yang murah. Kelemahannya membutuhkan pasokan daya listrik yang besar dan listrik harus selalu menyala ketika menggunakan alat tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman. Dadah!